Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong serta Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati pula kepada dosen pembimbing tugas akhir kami, yakni Ibu Dr. Mamluatun Nikmah MPD dan juga Bapak Farid Purwantoro MPD. Dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang senantiasa telah mendoakan saya sehingga saya diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Analisis Solutif Kerjasama Orang Tua dan Guru di dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Dlaul Islam. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam setiap proses belajar, peserta didik sangat membutuhkan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar agar lebih baik lagi. Motivasi belajar termasuk salah satu komponen yang dapat menentukan semangat bagi peserta didik. Motivasi ini adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya sejenis yang menggerakkan perilaku seseorang sehingga mengandung peranan yang sangat penting dalam menimbulkan gairah atau semangat belajar. Rendahnya motivasi belajar pada peserta didik adalah salah satu penghambat ketercapaiannya tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, dalam hal ini, adanya kerjasama antara orang tua dan guru sangatlah penting, karena peran keduanya sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak. Untuk menumbuhkan anak agar memiliki kepribadian yang baik, dibutuhkan juga kepribadian yang baik dari orang tua maupun dari guru tersebut. Hal ini membuat anak akan merasa nyaman dalam lingkungan pendidikannya, sehingga akan menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Pada fokus penelitian ini ada dua macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar pada peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu sejauh mana kerjasama orang tua dan guru di dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 4 MI Dlaul Islam. Adapun yang kedua yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerjasama antara orang tua dan guru di dalam meningkatkan motivasi belajar di kelas 4 MI Dlaul Islam. Tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 di MI Dlaul Islam. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 4 MI Dlaul Islam. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama yaitu manfaat teoristik. Penelitian ini menghasilkan manfaat teoristik, sebagaimana temuan ini akan menjadi tolak ukur sebagai bentuk kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Dlaul Islam. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi instansi atau lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh atau sebuah pedoman bagi madrasah atau lembaga, yaitu bagaimana cara untuk membangun kerjasama yang baik antara orang tua dan guru. Selanjutnya bagi orang tua.
Dengan adanya sebuah penelitian ini akan membuat para orang tua dapat lebih memahami bagaimana cara memberikan motivasi yang baik dan benar bagi anak-anaknya, agar supaya anak-anak mereka memiliki gairah yang lebih baik lagi dalam akademik maupun non-akademik. Selanjutnya bagi pendidik. Di sini bagi pendidik dapat digunakan sebagai langkah agar dapat memahami bagaimana kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Bagi peneliti yaitu mampu menambah referensi dalam mengkaji hal baru dan juga memberikan sebuah pengetahuan serta juga memperluas wawasan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu ada kajian penelitian terdahulu. Peneliti di sini mengutip dari ketiga jurnal. Yang pertama dari jurnal Amelia Putri dan Wilasari Allen pada tahun 2023. Dengan judul penelitian yaitu pengaruh kerjasama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Yang kedua, peneliti mengutip dari jurnal Rofiatun Nisa dan Eli Fatmawati pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Subjek yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 di MI Ihyaul Ulum Manyar. Yang terakhir yaitu mengutip dari jurnal Siti Naimah dan Duski Ibrahim dan juga Fitri Ovianti pada tahun 2023 dengan judul penelitian yaitu kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi anak menghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz Nurul Qur'ani. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui motivasi orang tua terhadap anak dalam menghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz Nurul Qur'ani Min 1 Kota Palembang. Selanjutnya kami akan menjelaskan perbedaan serta persamaan dari kajian peneliti terdahulu dengan judul yaitu pengaruh kerjasama antara guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu, jenis penelitian ini menggunakan literatur review yang mengacu pada kajian teoretik yang relevan dengan kasus-kasus atau permasalahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan pada peneliti saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi dan juga dokumentasi. Persamaannya yaitu dengan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui kerjasama antara orang tua dan guru di dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, serta memberikan pandangan bagi para guru dan orang tua tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengutip dari judul jurnal Kerjasama Orang Tua dan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Adapun perbedaan di sini dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 di MI Ihyaul Ulum Manyar. Sedangkan dalam penelitian kami yang menjadi objeknya adalah peserta didik kelas 4 di MI Dlaul Islam Brumbungan Lor Gending Probolinggo. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu mengutip dari judul jurnal Kerjasama Orang Tua dan Guru dalam Memotivasi Anak Menghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz Nurul Qur'ani. Perbedaan pada penelitian ini ialah fokus peneliti terdahulu yaitu kerjasama orang tua dan guru di dalam memotivasi anak menghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz Nurul Qur'ani. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus terhadap yang pertama yaitu kurangnya kerjasama orang tua dan guru, yang kedua yaitu rendahnya motivasi belajar pada peserta didik. Sedangkan persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Bab 2 Kajian Teori. Pengertian dari kerjasama.
Menurut Arikanto berpendapat bahwa kerjasama merupakan sebuah kegiatan yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berusaha bersama. Hasil yang diperoleh jauh lebih baik daripada dikerjakan secara individu. Kemudian Slamet PH dalam buku yang berjudul B. Suryo Subroto mengatakan bahwasanya kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak demi mewujudkan sebuah tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sebuah kerjasama dapat terjalin apabila dua orang memiliki tujuan yang sama dan menikmati hasil yang sama. Bentuk kerjasama orang tua dan guru. Dalam hal ini, bentuk kerjasama antara orang tua dan guru dimaksudkan untuk memantau perkembangan belajar pada peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam pengajaran dan tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mengikuti aturan sekolah dan mengikuti tata tertib yang berlaku di madrasah. Motivasi belajar. Menurut Sudarman, motivasi yaitu adanya kekuatan serta sebuah dorongan dari dalam diri seseorang yang mampu memberikan semangat terhadap diri kita atau sekumpulan orang untuk meraih sebuah pencapaian sesuai dengan yang kita inginkan. Hakim juga memiliki sebuah pendapat bahwasanya motivasi yaitu adanya sebuah dorongan yang dapat membuat seseorang memiliki semangat untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai apa yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam mendidik anak, tentunya guru dan orang tua memiliki peranan sendiri ketika mendidik anak, di mana keberhasilan seorang peserta didik itu berdasarkan bagaimana orang tua dan gurunya dari dalam mendidik dan memberikan motivasi yang baik bagi peserta didik. Adanya kerjasama orang tua dan guru di dalam menumbuhkan sebuah motivasi yang baik dalam diri anak akan berdampak pada pembelajaran anak itu sendiri, di mana ada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam mempengaruhi kerjasama orang tua dan guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan motivasi belajar adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Jika kerjasama yang dilakukan secara baik, maka hasil yang didapat akan maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Motivasi akan semakin baik apabila dilengkapi dengan lingkungan di sekitarnya adalah orang-orang yang baik pula. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah metode analisis, yakni analisis deskriptif kualitatif. Sampel wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua yaitu orang tua peserta didik, dan yang ketiga yaitu wali kelas 4 di MI Dlaul Islam. Hasil dari penelitian ini akan dituliskan dalam bentuk narasi deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menghasilkan banyak informasi dan kaya akan makna. Dan sumber data. Di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu data primer. Adapun sumber atau informasi penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua atau wali murid, dan peserta didik di kelas 4 MI Dlaul Islam. Adapun yang kedua yaitu data sekunder. Keterangan yang didapat pada penelitian ini termasuk dalam data sekunder, yaitu diperoleh dari referensi atau literatur kepustakaan berupa buku, catatan, atau dokumentasi fisik yang relevan dengan objek penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Langkah awal dalam sebuah penelitian yaitu observasi. Ini bertujuan agar peneliti memahami kondisi yang sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan. Peneliti di sini mengobservasi kegiatan belajar di rumah dan kegiatan belajar di sekolah. Teknik yang kedua yaitu adalah wawancara. Teknik wawancara di mana dalam hal ini peneliti bertemu langsung dengan informan yang akan memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Data di sini diambil dari guru kelas 4, sedangkan instrumen yang digunakan dalam wawancara ini adalah naskah responden dari guru dan orang tua dari peserta didik.
Teknik yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam mengumpulkan data yang didapat dihimpun dan dianalisis, baik itu berupa gambar ataupun berupa data tertulis. Yang terakhir yakni teknik analisis data. Di sini ada reduksi data yaitu merangkum atau merekam data. Yang kedua yaitu penyajian data sebagaimana mengolah data. Yang terakhir yaitu adanya kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam seminar proposal tugas akhir kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.